Seorang suami dipertemukan dengan istrinya karena kasih dan sayang karena Allah. Setiap hari dia memberikan kasih sayangnya dalam bentuk uang belanja, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk pujian. Seorang istri pun membalas kasih sayang itu dalam bentuk menyiapkan pakaian, makanan, perhatian, pujian, kata-kata yang indah. Tapi ada hari khusus mereka spesialkan, mereka lebihkan. Itulah hari saat mereka menikah. Bukan berarti pada hari itu saja, sepanjang hari, tapi ada hari khusus. Begitu juga kasih sayang setelah punya anak. Anak dibesarkan, buah hati belayan jiwa, hasil dari cinta kasih sayang. Setiap hari anak disayangi. Tapi pada saat hari kelahirannya, terbayang sakit melahirkannya, terbayang saat mengantarnya ke rumah sakit, membangkitkan. Ada hari spesial sebagai buah yang lahir dari hati yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Itu ada pada keluarga, ada pada istri, ada pada suami, ada pada anak. Bagaimana dengan pada ulama? Maka di Saudi Arabia mereka mengkhususkan kegiatan itu bernama Usbu' Muhammad bin Abdul Wahhab. Sepekan mengenang Muhammad bin Abdul Wahhab, mengenang bagaimana perjuangannya, bagaimana dakwahnya, bagaimana karyanya, bagaimana sifatnya. Sepekan khusus. Begitu juga disiapkan bangunan untuk mengenang Ibnu Utsaimin. Ada bangunannya, ada kacamatanya, ada penanya yang dipakai untuk menulis dan tanda tangan. Kenapa itu semua dilakukan? Karena cinta. Lalu salahkah kalau kita cinta kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini was Saqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhurina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita hanya cinta kepadanya 12 Rabiul Awal saja? Apakah kita cinta kepadanya bulan Rabiul Awal saja? Setiap hari kita mencintainya. Tapi ada cinta yang khusus untuk mengenangnya. Apakah dia melakukan itu terhadap dirinya? Ketika dia berpuasa hari Senin, sahabat bertanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Beliau menjawab, zaka yauma wulidtu, hari itu aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari itu aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari itu wahyu diturunkan kepadaku. Ternyata dia pun menspesialkan hari kelahirannya, hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah, menulis dalam kitabnya yang dikenal dengan Al-Jami' Al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, tentang seorang laki-laki bernama Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi berjumpa dengan saudaranya bernama Abu Lahab. Lalu Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, engkau dijamin masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bagaimana perasaanmu di neraka sana? Kata Abu Lahab, aku masuk neraka. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'ataqi Suwaibah, tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena pada hari Senin aku memerdekakan, membebaskan Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah adalah budak, hamba sahaya, perempuan yang ditugaskan Abu Lahab untuk menjaga adik iparnya Aminah yang hamil tua, yang tak lama lagi akan melahirkan anak. Suaminya sudah meninggal duluan, Abdullah namanya. Lalu lahirlah seorang anak. Suwaibah pulang melapor kepada tuannya, wahai tuan Abu Lahab, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Saat itu kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup, malu punya anak perempuan. Dia laki-laki, maka terobati kerinduan kepada adik yang meninggal. Ternyata anaknya laki-laki.
Saking senangnya hati Abu Lahab, maka pada hari itu dia katakan, engkau sejak hari ini bebas, kau tidak lagi jadi budak, kau bukan hamba saya, karena aku senang atas kelahiran keponakanku, maka pergilah, engkau bebas. Anti hurrah, kau menjadi manusia yang bebas, tidak lagi menjadi budak. Allah membalas, tidak ada perbuatan yang tidak dibalas Allah membalas bahagianya hati Abu Lahab, diringankan azabnya setiap hari Senin karena bahagia menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair. Al-Hafiz artinya hafalan hadisnya lebih 100.000, lebih 200.000, lebih 300.000. Begitu definisi ahli hadis tentang definisi makna kata Al-Hafiz. Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata'allahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam neraka selamanya, ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat yang menyebut diringankan azabnya setiap hari Isnin. Yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya berbahagia, bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan bertauhid. Itulah mengapa orang bahagia menyambut kelahirannya. Raja-raja membentangkan karpet di jalan raya, memotongkan kambing 1000 kepala, manisan 3000 piring dibagikan kepada orang miskin dan orang kaya. Begitu disebutkan dalam Al-Hawi lil Fatawi oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat umat ketika melawan kafir musyrik yang menguasai Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan lagi semangat kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Salahuddin itu ahli bid'ah, maka ahli bid'ah lah yang mampu menyelamatkan Palestina dari Israel. Akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i. Kalau Muhammad Al-Fatih itu ahli bid'ah, ahli bid'ah lah yang bisa merebut Konstantinopel dari orang kafir dan menjadikan kota itu sebagai kota Istanbul. Akidahnya Ahlus Sunnah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, murid dari Imam besar Agha Syamsuddin. Kalau mereka disebut dengan ahli bid'ah, berarti Palestina menunggu ahli bid'ah yang akan membebaskannya dari Israel sekali lagi. Begitulah mereka pencinta maulid. Salahuddin Al-Ayyubi pencinta maulid, Muhammad Al-Fatih pencinta maulid. Mana anti maulid yang mau memerdekakan Palestina? Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta melalui Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa isi maulid itu? Membaca syair-syair yang disusun oleh Imam Al-Busiri, Burdah namanya. Membaca syair-syair yang ditulis oleh Imam Habsyi, Ad-Diya'ul Lami, Simtud Durar namanya. Membaca maulid syair-syair yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, Ad-Dibai, Ad-Diya'ul Lami, Imam Muhammad, Imam Umar bin Hafiz Sayyidi Al-Habib namanya. Apa isi maulid itu? Isinya adalah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka isi maulid itu adalah salawat. Apalagi isinya? Isi maulid adalah sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Isi maulid adalah doa. Maka kata Imam As-Suyuti, kalau perayaan maulid itu isinya 5, maka dia disyariatkan. Isi maulid membaca Al-Quran, isi maulid adalah sejarah Nabi, isi maulid solawat, isi maulid nasihat, isi maulid makan dan silaturahim. Maka semuanya mendatangkan manfaat. Jangan campur adukkan laki-laki dengan perempuan,
ikhtilat, menyebabkan terhalangnya rahmat Allah. Jangan isi dengan perbuatan maksiat. Usahakan dalam keadaan berwudu, memperbanyak solawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, karena mengharapkan turunnya rahmat, mengharamkan turunnya laknat. Itulah yang dilaksanakan orang untuk mengundang rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Al-Quran dibacakan, turun rahmat. Pada maulid Al-Quran dibacakan, dengarkan baik-baik, renungkan maknanya. Ketika Al-Quran dibacakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ketika Quran dibacakan di rumah Allah, apa yang terjadi? Nazalat alaihimur rahmah, turun rahmat Allah. Setelah turun rahmat Allah, hafat bihimul malaikah, turun rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, turun ketenangan dalam hati. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Itulah mengapa di awal maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibacakan ayat Quran untuk mengundang para malaikat, mengundang rahmat-rahmat. Malaikat suka kepada yang harum-harum, semerbak. Dulu diambil bunga, segala bunga, bunga rampai dengan daun-daunan yang wangi, daun pandan, dipercikkan ke tangan orang-orang tua, anak-anak. Sekarang dibakarkan kayu gaharu, harum semerbak ke telapak tangan. Mengapa ada harum-haruman? Karena Nabi suka kepada yang wangi-wangi. Karena malaikat turun dengan harum semerbak. Innahu yata'adza man akala thauman, man akala basalan falyatazil masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, belum gosok gigi, jangan dekat ke masjid kami. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau yang busuk. Hadis sahih. Itulah kenapa sebelum sholat, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli salah, setiap kali mau sholat. Dan ketika maulid harum semerbak, mengundang turunnya malaikat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika maulid dibacakan salawat, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkatkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Berpuluh kali, beratus kali, beribu kali salawat dilantunkan pagi, petang, siang, dan malam. Di dalam maulid ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dinasehati jangan pakai narkoba, jangan zina, jangan bergaul bebas, jangan korupsi, jangan makan haram. Umat ini mesti terus dinasehati. Maulid pagi, maulid petang, maulid siang, maulid malam, maulid subuh, tanpa ada batasan. Di dalam maulid ada doa yang ditutup oleh zuriat Rasulullah, para habaib, para alim, para ulama, para guru. Maka di dalam doa itu tidak tahu entah dari lisan yang mana, doa itu mengetuk pintu langit, turun rahmat, barokah, ridho, ma'unah, pertolongan, karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak anak, istri, kawan, sahabat. Karena orang beriman tidak egois, dia tidak mau dia saja yang mendapat rahmat. Kampung-kampung, negeri, masjid, tanah lapang, stadion, rumah, semuanya mendapatkan rahmat barokah dengan mengenang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin melengking suara orang membid'ahkan maulid, semakin ramai buat maulid, semakin banyak orang berselawat. Selama orang masih bersemangat, disitulah turun rahmat dan barakah.